Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kode Etik Psikologi akan menjelaskan materi mengenai iklan dan pernyataan publik. Pembahasan pada materi iklan dan pelayanan publik di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bab 6 mengenai iklan dan pernyataan publik dan bab 7 mengenai biaya layanan psikologi. Bab 6 dimulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 32 dan bab 7 mulai dari pasal 33 sampai pasal 36. Pertama, kita akan membahas pasal 28 terlebih dahulu. Pasal 28 berisi hubungan dengan jasa produk publikasi profesional psikolog atau ilmuwan psikologi. Inti dari pasal 28 ini yang pertama adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mencerminkan keilmuannya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya yang dipublikasikan. Dan yang ketiga adalah psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu, ataupun curang. Nah, agar kita lebih paham mengenai pasal 28, di sini sudah tersedia contoh kasus, teman-teman bisa membaca dan memahami serta mengaitkannya dengan pasal 28 yang tadi sudah kami jelaskan. Selanjutnya, pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Inti dari pasal ini terdapat 3 buah, yaitu yang pertama, untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan. 2, berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan, seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media, dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Yang ketiga, tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita. Nah, berikut ini adalah contoh kasus dari pasal 29. Jadi, seorang psikolog tidak boleh memberikan kompensasi kepada pihak lain untuk mengiklankan dirinya atau melebih-lebihkan dirinya, karena itu akan melanggar kode etik pasal 29 ini. Selanjutnya adalah pasal 30 mengenai deskripsi program pendidikan non-gelar. Inti dari pasal 30 ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus dari pasal 30. Jadi seorang ilmuwan psikologi harus benar-benar mengetahui apa yang akan ditulis oleh penyelenggara acara ketika menuliskan dirinya sebagai narasumber, dan yang dituliskan harus benar-benar sesuai. Pasal selanjutnya yaitu pasal 31 mengenai pernyataan melalui media. Bahwasanya psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut, yang pertama, konsisten terhadap kode etik, kedua, berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat, ketiga, berdasar pada asas praduga tak bersalah. Keempat, telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24. Yang terakhir, pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61. Berikut ini adalah contoh kasus dari pasal 31. Jadi, seorang psikologi
sangat bertanggung jawab atas apa yang diungkapkan di media. Sehingga seorang psikolog harus menjaga nama baik orang lain juga dan tidak boleh melakukan pencemaran nama baik orang lain. Dan harus menjelaskan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau saling tuduh. Berikutnya adalah pasal 32 terkait dengan iklan diri yang berlebihan. Inti dari pasal ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Berikut ini adalah contoh kasus dari pasal 32. Jadi, seorang psikolog harus benar-benar mencerminkan kemampuannya, tidak perlu melebih-lebihkan apa yang ada dalam dirinya. Selain itu, seorang psikolog juga harus berusaha menjelaskan kepada klien dengan semudah atau sesederhana mungkin agar klien juga lebih dapat cepat mengerti sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran. Untuk itu, benar sekali jika harusnya seorang psikolog itu memiliki sikap yang jujur, wajar, dan juga bijaksana akan apa yang dimiliki oleh dirinya. Selanjutnya adalah pasal 33 mengenai penjelasan biaya dan batasan. Inti dari pasal ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog atau ilmuwan psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Jasa psikologi sendiri memang harus dihargai dengan bentuk pemberian biaya ataupun imbalan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang psikolog bisa saja tidak mau diberi imbalan melihat keadaan kliennya atau mungkin sudah menetapkan harga sekian, tapi dengan keadaan kliennya psikolog ini memiliki rasa belas kasihan atau rasa iba sehingga mengurangi. Jadi psikolog juga harus mengerti keadaan, namun tetap senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas dan tetap mengutamakan kewajiban terkait dengan dasar-dasar profesional yang memang harus dilakukan oleh seorang psikolog. Selanjutnya adalah pasal 34 mengenai rujukan dan biaya. Inti dari pasal ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Jadi, pasal 34 ini seorang psikolog bisa memberikan informasi terlebih dahulu terkait biaya di awal klien menghubungi atau di awal klien sudah melakukan perjanjian agar nantinya tidak ada miskomunikasi terkait dengan biaya yang harus dibayarkan oleh klien. Selanjutnya pasal 35 terkait dengan keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Inti dari pasal 35 ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Jadi, setelah melalui proses yang panjang bersama psikolog, entah itu asesmen atau yang lainnya, untuk memberikan data, psikolog harus mengecek terlebih dahulu keakuratannya sudah benar atau belum, dan jika memang belum bisa diperbaiki terlebih dahulu sampai hasilnya memang benar-benar sesuai dengan keadaan klien. Selanjutnya adalah pasal 36 mengenai pertukaran atau barter.
Inti dari pasal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Dari pasal ini kita dapat mengetahui bahwasanya seorang psikolog boleh menerima imbalan berupa non-uang. Jadi ketika klien mungkin ingin memberikan sesuatu kepada psikolog sebagai bentuk rasa terima kasih dan tidak ada maksud atau tujuan lain untuk berlama-lama dengan psikolog misalnya, itu psikolog boleh untuk menerima. Dan psikolog juga harus menghargai pemberian dari kliennya. Itu tadi penjelasan mengenai dua bab 6 dan juga bab 7 mulai dari pasal 28 sampai 36. Semoga membantu teman-teman dan teman-teman bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.